Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang sudah pukul 13.16 ya dari rencana jadwal kegiatan kita pukul 13 ya. Sekarang udah pukul 13.16. Baiklah, izinkan saya untuk memulai Zoom pertemuan kita di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul melalui virtual Zoom ini yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Ibu. Tadi ada teman kita juga yang menyampaikan bahwasanya Ibu siapa tadi ya, katanya ibunya lagi sedang dirawat ya. Kita doakan semoga diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas dan berkumpul dengan keluarga. Kemudian selawat beriring salam tak lupa pula kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, member aplikasi Guru BK Konselor, alhamdulillah ini merupakan pertemuan kita yang ketiga ya. Mungkin baru ada juga yang baru pertama kali ikut Zoom ya kali ini. Perlu kami sampaikan bahwasanya ini sudah pertemuan kita yang ketiga sejak launchingnya aplikasi Guru BK Konselor. Nah, Zoom ini merupakan komitmen kami sebagai pengembang aplikasi Guru BK Konselor bahwasanya kami tidak akan meninggalkan Bapak Ibu ya. Setelah mengaktifasi tidak kami tinggalkan. Komitmen kami untuk mendampingi selalu Bapak Ibu dalam penggunaan aplikasi ini. Saran, masukan dari Bapak Ibu, insya Allah kami tampung sebagai bahan perbaikan pengembangan aplikasi ini. Mengapa kami berkomitmen seperti itu? Karena saya sebagai guru BK, saya juga sebagai pengguna, saya merasakan bagaimana selama ini dalam menyusun program BK. Bahwasanya tuntutan kita besar ya, kita dituntut untuk mengenali siswa satu persatu, kemudian kita dituntut juga untuk melaksanakan layanan yang maksimal, dan kita dituntut untuk profesional di dalam kerja kita. Jadi memang komitmen saya dan programmer benar-benar aplikasi ini kami kembangkan sesuai dengan kebutuhan guru BK di lapangan. Ini merupakan tahun pertama kami dan inilah komitmen yang selalu kami pegang ya Bapak Ibu. Selanjutnya di pertemuan ketiga ini ya agenda kita ya, di mana ketika di agenda pertama dan agenda kedua kemarin itu kan saya melakukan demo demo aplikasi yang melaksanakan tutorial, kemudian Bapak Ibu mempraktekkan langsung di di PC-nya masing-masing, di laptopnya masing-masing, di tempatnya masing-masing ya, dan eh, tanya jawab, kemudian kita sharing ya, di pertemuan pertama dan pertemuan yang kedua. Nah, di pertemuan ketiga ini ya, saya lebih ke sharing ya, sekaligus ingin bertanya secara langsung ya kepada Bapak Ibu sebatas mana ya dalam penggunaan aplikasi ataupun pengalaman pengguna ya, user experience itu sangat penting. Bagaimana Bapak Ibu setelah menggunakan aplikasi ini dan uh, berada di fase seperti apa, misalnya sudah mengeprint Pak dan sudah dicetak dan sudah dikumpulkankah, atau masih dalam tahap pengisian database atau masih penyebaran angket dan lain-lain. Jadi di siang hari ini diskus kita itu lebih ke sharing ya, ngobrol, dan kalau masih ada kendala ya silahkan langsung didiskusikan seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin saya mulai dari kita berkenalannya biasanya di WA ya Bapak Ibu. Seperti biasa ya, saya memperkenalkan diri dan ada juga yang apa ya? Saya kenalnya justru ketika akan mengaktifkan akun ya, di situ ada nama.
tapi tidak pernah ngobrol secara langsung tatap layar seperti ini. Mungkin boleh lah ya, Bapak Ibu yang mau memperkenalkan diri untuk bersama-sama kita di sini melalui Zoom ini biar bertambahlah silaturahmi kita seprofesi seperti itu. Mungkin mulai dari saya ya. Baiklah Bapak Ibu, nanti secara bergiliran seperti itu. Saya Robi Maulidi Musa, saya guru BK Man Insan Cendekia Jambi. Saya menjadi guru BK itu sejak honor Bapak Ibu. Saya dulu honor kurang lebih 7 tahun. Setelah itu saya tes pegawai negeri, kemudian ditempatkan di Man Instan Cendekia Oki, kemudian pindah ke MTS Kota Palembang, kemudian pindah lagi ke Man IC Jambi. Jadi panjang sekali perjalanannya, tapi itulah namanya pengalaman ya Bapak Ibu ya. Itu saja. Dan tugas tambahan saya banyak di sini di sekolah, tugas tambahan ngajar mata pelajaran juga, pembimbing pembimbing lomba juga, pembimbing OSIS juga, wali kelas juga. Pokoknya kita borong lah seperti itu. Tapi semuanya itu saya jadikan pelajaran Bapak Ibu ya, untuk menambah pengalaman. Ternyata mendapatkan tugas tambahan itu rasanya seperti ini, seperti itu. Oke, itu dari saya. Mungkin saya langsung ke di sini namanya Bondan BK, Pak Bondan BK. Boleh kita berkenalan. Silakan Pak. Maaf, Tak. saya Oh masih iya Bu. ada di luar niku. Tak menyimak dulu mawon nggih Pak. Oh iya Bu. Ibu Ya. Kubundan nggih Pak. Iya, Ibu. Kemudian Nggih. Ibu Nanti aja kalau Fitriasari. sudah sampai rumah nggih nyuwun ngapunten masih OTW ini. Iya, Bu. Nggih, nggih. Saya menyimak dulu. Benar ya. Makasih, Bu. Selanjutnya Ibu Fitriasari. Ya, Pak Robi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Fitriasari, guru BK dari Manlima Batanghari. Jambi, Bu Eh, ya. ya, di Pemayung Pak, Di Pemayung. masih tetangga, Masih tetangga lah kita ya. masih tetangga. Nah, Beda ya, kabupaten. Makasih, eh, Bu Fitri. ya Pak. Selanjutnya ini Pak Denny Umbuladu. SMA berapa nih? Nggak kelihatan. Pak Denny, monggo Pak Denny. Selamat siang Pak Robi dan Bertemu teman-teman. lagi kita, Masya Allah. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Eh, Ya, Di sana jam berkenan. 2:30 kelihatannya itu Pak Denny. Iya, benar. Dinding-dinding. Indonesia Timur, Pak. Oh, Indonesia Timur. Di sekolah kah? Sudah barusan sampai rumah, Pak. Udah di rumah. Iya. Pak Denny, Terima kasih. Ya, eh, penggunaan aplikasinya sudah batas mana? Sudah mengeprint kah atau masih pembagian angket? oh iya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya, langsung aja Eh, kali ya. Langsung aja. Iya. Kita Eh, santai aja sih ya. saya sejauh ini sudah selesai anak-anak mengisi kuesioner IMU-PD-nya, gitu. Sudah dalam proses saya cetak hasilnya dan pengalaman pertama menggunakan aplikasi ini sangat menolong karena sudah berbasis IT, jadi proses analisisnya sangat cepat begitu, Pak. Hanya saya Alhamdulillah. kendalanya ketika ngeprint kemarin itu kan sebenarnya settingannya bisa satu kertas, Pak Robi. Gitu. Tetapi ini jadinya dua kertas gitu. Padahal masih bisa space untuk jadi satu kertas itu sebenarnya. Karena itu sudah filenya dalam bentuk file PDF. Nah, apa mungkin saya yang kurang paham cara menyetelnya begitu ukuran kertasnya waktu print, ataukah memang dapat ditolong filenya dalam bentuk file Word begitu, Pak? Saya Ada sudah opsi berarti coba, Pak ya. Ada iya, saya opsi sudah ketika coba beberapa. mendownload ya. Iya, saya sudah coba beberapa kali untuk atur pengaturannya di printer, hanya memang
saya tidak bisa begitu. Jadi apakah ini kebetulan sharing Pak? Jadi apa bisa tidak kalau filenya itu kita print out dalam bentuk Word. Jadi kita masih punya sedikit akses untuk merapikan ukuran kertas supaya hemat kertas gitu nih Pak ceritanya. Oke, oke. Itu untuk di bagian profil individu ya, Pak? Iya betul Pak. Hmm, Di profil Pagi individu. tadi sudah diperbaiki itu. Coba Bapak cek download ulang. Oh ya, Ah, baik. ah. Itu diperbaiki sudah file Word ya Pak atau tetap PDF? Sudah PDF, tapi karena memang ketika kami ngeprint tadi, kami cek ya, space-nya itu memang agak besar di bagian tabelnya. Itu sudah kami Iya. kecilin. Oh ya, saya coba Ah, sekarang kalau begitu Pak. Coba cek Pak, langsung cek ya. Iya. Nah, Terima kasih kemudian, Pak Rob. iya Pak, kemudian apa tadi? Di bagian, berarti tambahan atau permohonan ya, atau masukan dari Pak Denny tadi, itu lebih Iya, ke ada opsi di dalam mendownloadnya ya, mungkin dalam iya, format Word gitu ya. ya gitu. Mm-mm. Sama Oke, sekalian makasih. Pak. Iya, sama sekalian Pak Ruby kayak di apa programnya itu kan semua dalam bentuk file PDF begitu. Nah, ini kebetulan sharing, apakah mungkin Pak Robi bersama tim punya pertimbangan tertentu kenapa dia dijadikan file PDF atau apa gitu, Pak. Nah, Mm-mm. pengalaman kita kalau mau print itu kan print jadi begitu kan, Pak. Hanya mungkin kalau dia dalam bentuk Word sangat menolong, Pak, sehingga Mm-mm. kami bisa atur sendiri ukuran Mm-mm. kertasnya, menyesuaikan lah begitu Mm-mm. dengan keadaan atau kondisi masing-masing lapangan, Iya, masing-masing sekolah begitu. Nah, ini oke. saya sharing dan Pak mungkin ada pertimbangan tertentu sehingga filenya Iya, PDF atau kalau memang dapat mungkin kami ditolong Pak sehingga kayak uraiannya begitu bisa dalam file Word juga disediakan. iya. Oke, Pak Denny, terima kasih Terima masukannya, kasih baik Pak. sekali. Ibu Fitri sudah, Pak Guntoro, monggo Pak Gun. Kenalan diri dulu Pak Gun. Iya, izin Pak, sebelumnya di sini Oh, saya mewakili Pak Guntoro. oh, Kebetulan beliau oh. masih ada kegiatan sholat Jumat. Izin ya Pak, saya yang mewakili. Monggo Bu. Ya, perkenalkan Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. dan Ibu semuanya. Perkenalkan di sini nama saya Mawadah. Saya kebetulan memang dari jurusan psikologi dan baru lulus menjadi guru P3KBK, tepatnya di Sekolah Pak Toro Alhamdulillah. di SMKN 1 Beringin, Sumatera Utara. Nah, sebelumnya kan Pak, mungkin saya sedikit mau sharing pengalaman ya Pak ya. Ketika saya baru sampai di sekolah menjadi guru BK dan diperkenalkan dengan aplikasi ini, menurut saya sendiri Pak, aplikasi ini sangat membantu pribadi saya dan guru-guru BK lainnya untuk memberikan pelayanan ataupun memberikan informasi dan segalanya. Dan pada saat ini di sekolah kami masih tahap proses pengisian angket kepada siswanya, Pak. Dan Hmm, setelah itu, setelah kami memberikan mungkin ada layanan bimbingan kelompok, individual ataupun home hmm, visit, segala masalah yang sedang kami atasi setelah selesai kami langsung memasukkannya ke dalam aplikasi di dalam jurnal bulanannya dan ini menurut saya hmm. sendiri pribadi ini sangat membantu kami gitu Pak untuk Alhamdulillah. mem- apa ya Pak untuk memberikan informasi ataupun kami melihat lagi kasus-kasus itu dan sangat menghemat kertas sih Pak menurut saya sendiri karena udah langsung di aplikasi dan sangat lengkap aplikasinya fiturnya gitu Pak. Hmm, Dan oke. pada saat ini belum tahap proses pencetakan sih Pak. Kalau dari sekolah kami masih tahap proses pengisian angket siswanya. Ah, Gitu aja sih Pak. oke. Makasih Bu Mawadah. Sama Pak. Selanjutnya, saya ini sesuai abjad saja ya. Bu Heti, monggo Bu Heti. Selamat siang, Mbak. Selamat siang Ibu. Boleh kenalin Bu. Mungkin dengan saya sudah kenal, mungkin teman-teman lain belum. Bu Heti ini Ini mana? sinyalnya nggak bagus, Pak. Oh iya Allah, iya Bu. Iya. Kalau saya di sekolah ini aplikasinya sudah saya pakai, kemudian
anak-anak sudah menginput, mengisi datanya, dan sampai saat ini sudah proses penanganan. Oh, terkendala sinyal Bu Eti ya. Sinyalnya terputus-putus ya Pak? Iya Bu, putus-putus. Di saya atau di Bapaknya? Ya Allah. Perjuangan sekali ya Bu. Iya, di Apalagi pelosok kalau sekali Pak. minta anak mengisi instrumen ya Bu. Iya, ini kemarin saya masuk per kelas. Oh, masuk per kelas, jadi langsung kasih kode gitu Bu ya. Kemudian anak-anaknya mengisi instrumen. Oh, udah keluar. Enggak, karena memang baru Halo? kelas 10, jadi memang butuh apa namanya pemahaman, terus untuk mengisinya juga butuh perjuangan karena memang dari peralihan dari SMP ke SMK. Kebetulan kita SMK, jadinya memang harus masuk per kelas dan alhamdulillah Sudah. semester ganjil dan genap itu saya lihat. Kemudian Pak Robi memberi instruksi yang di databaseku. Oke, berarti kita milih sesuai dengan tema yang kita butuhkan per semester itu. Ya. Saya rasa itu aja Bu. Ya, terima kasih Pak Robi. Terima kasih, mari Bu. Kemudian Bu Hani, monggo Bu Hani. Bu Hani. Oke, kita langsung ke Bu Isna. Bu Isna. Ya Pak Robi. Masya Allah. Iya, Bu, sepertinya. Bu Iya. Sanul Husna ya, enggak apa-apa Bu, monggo Bu. Iya, terima kasih Pak Robi. Sangat Salam kenal berharga Bu. sekali. Ya Pak Robi. Salam kenal. Iya, sama Pak Robi, salam kenal. Ya, salam kenal buat Bapak Ibu guru yang lain, guru BK hebat ya Pak Robi ya. Insya Allah. Ya. Kami di Mandua Bukit Tinggi, nah Pak Robi, khususnya saya sangat terbantu sekali nih Pak Robi. Saya memang kekurangan saya bagiannya memang untuk administrasi ini Pak Robi. Tidak pernah lengkap administrasi saya Pak Robi. Bekerja ada, tapi memang tidak pernah dituliskan gitu Pak Robi. Hanya dengan diluncurkannya aplikasi ini, alhamdulillah sangat membantu sekali ini Pak Robi. Walaupun terkadang ini walaupun sudah ada aplikasinya, kadang untuk membuat jurnal harian terkadang ini masih ditumpuk 4 hari, 3 hari, kadang ingat-ingat lagi gitu Pak Robi. Iya gitu Pak Robi, mungkin sekian. Belum lagi ngurusin anak-anak ya Bu. Iya. Itu ya. Ini Jumat kami masih di sekolah ini Pak Robi. Oh masih sama Iya dong? karena ada janji sama orang tua, ada yang dipanggil nih Pak Robi. Oh, panggilan orang tua Bu ya? Iya benar Pak Robi. Oh berarti tahapan aplikasi Ibu sudah berada di mana sekarang? Ini sudah selesai sampai angket. Ini saya udah mau buat program ini Pak Robi. Sudah download kah? Belum Pak Robi. Oh belum. Masih tahap proses. Tinggal download aja kok, insya Allah gampang kan? Iya Pak Robi ya. Iya. Saya juga belum gitu Bu. Sama ya Pak Robi ya. Biasanya kan ngumpulin itu tunggu ditagih-tagih kan? Iya benar Pak Robi, ini masih kurikulum. Iya benar, ini masih ulur-ulur waktunya karena ada beberapa siswa yang nggak ngisi karena sakit betul. Atau karena nggak hadir satu orang saja kan Pak Robi itu kita nggak bisa lengkap materi kita semuanya atau untuk program kita kan belum sempurna rasanya gitu Pak Robi. Iya, memang kalau saya lihat dari kalau untuk melihat hasil angket itu kan 60% sudah bisa lah kita download seperti itu. Iya, maksudnya benar. sudah bisa aja. Tapi kan kita pengen tahu nih profil anak yang belum ngisi nih kan. Iya, benar sekali Pak Robi, betul. Kita kan lebih ingin
dia ini masalahnya apa sih gitu kan. Mm-mm. Jadi lebih pengen ke situ sih sebenarnya. Iya, Kalau iya, iya. dibilang bisa gitu Bisa kan. aja. Siapa tahu yang satu ini Pak Robi yang ngisi ternyata masalahnya luar biasa gitu ya. Betul. Itu yang pengen kita tahu sebagai guru BK kan Iya, gitu benar ya. Pak Robi. Heeh. Oke, makasih Bu Usna. Iya, sama-sama Pak Robi. Tadi saya ke Bu Isna. Bu Isna adakah Bu Isna di sini? Oke, lanjut kita ke Bu Nurhuda atau Pak Nurhuda. Monggo Pak, Bu. Ada juga. Kemudian Bu Rusnita. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rusnita ini Ya, setia salam menemani kenal saya tadi buat, iya, open camp. salam kenal buat semuanya, guru BK hebat. Saya yakin semuanya pasti hebat-hebat semua ini. eh Sampai saat ini aplikasi BK Konselor itu sejauh sudah pengisian kuesionernya. Dan yang membuat saya semangat dengan aplikasi ini karena eh, saya pernah menggunakan apa nih, aplikasi Pak Robi yang pertama itu S1BK apa ya? S1BK itu, aplikasi itu. Bukan punya saya itu, Bu. Kemudian itu kan masih sifatnya eh, apa namanya? Oh, yang Iya, iya, saya pernah tahu kalau itu. tidak salah Pak Robi punya Tapi ya? itu Itu saya bukan punya saya menggunakan itu. aplikasi itu. Iya, Bukan punya saya S1BK itu. itu. Iya. Iya, Bukan. itu sudah saya. Nah, kemudian Bukan punya itu saya. kan berdasarkan ya angketnya itu kan saya harus print out dulu semuanya. Saya bagikan ke siswa. Itu membuat siswa sepertinya kayak kurang antusias. Nah, ini yang pengalaman ini menggunakan apa namanya secara online ini ternyata antusias siswa lebih semangat untuk mengisi Nggak apa-apa ya. ini apa namanya kuesioner ini. Sampai ada yang mengatakan bahwa Oh ya, eh enggak. Bu, ini kita belajar informatika atau BK, Bu? Saya balik lagi tertawa sebelah. Saya cuma jawabnya, saya bilang ini BK punya, tapi secara tidak langsung Ibu sudah apa mengajak kalian untuk belajar informatika sekalian gitu. Jadi dan alhamdulillah mereka antusias. Saya juga sudah uh, apa mengeprint programnya juga, walaupun profil kelasnya Hmm. dan profil individunya itu belum selesai karena masih ada yang belum hadir, masih ada yang sakit, tapi karena terhubung dengan program yang harus cepat Dikumpulkan selesai. ya, Bu. Jadi saya perkirakan hanya sekitar berapa persen lah, mungkin sekitar 10% lah yang belum terselesaikan. Tapi saya anggap itu sudah bisa lah saya masukkan dalam program saya sebagai guru BK. Dan kebetulan saya guru BK-nya di kelas 9 yang membimbing siswa sejumlah 132 siswa. Dan aplikasi ini memang sangat membantu ya untuk Alhamdulillah. kelanjutan daripada tugas saya sebagai guru BK di sekolah saya. Mungkin sekitar itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rus. Selanjutnya siapa ya? Ibu Triatun, monggo Bu. Ibu Tri. Oke, kita langsung ke Bu Yuli. Monggo Bu Yuli. Bu Siang, Yuli Pak. Marita. Ya, siang, Pak. Siang, Bu. Salam kenal, Bu. Salam kenal, Pak. Eh, Ya, salam kenal, Pak. Ya, maaf baru bergabung jadi sama adik Oh tidak ya, tahu. baru masuk Bu ya. Jadi di Ibu Juli ini ya, Bu Juli ya. Iya, benar. Jadi sharing siang hari ini
ya. Konsep yang kita pakai itu lebih ke perkenalan, kemudian pengalaman menggunakan aplikasi, kemudian Ibu dalam mempraktikkan atau menggunakan aplikasinya sudah berada di tahap mana. Mana tahu ada trouble atau masalah, silakan diceritakan. Oke, baik. Salam kenal ya Bapak Ibu. Terus terang saya baru dipercayakan untuk mengurus BK pada tahun ini, jadi masih baru sih, jadi masih harus banyak belajar. Mungkin bisa minta bantuan dari Bapak Ibu kalau saya menghadapi kendala dalam eh, menghadapi entah itu dalam program atau dalam aplikasi. Saya menggunakan aplikasi baru juga ya, baru masuk, baru bulan Juli Oh, kemarin. baru sekali Bu ya? Betul. Fresh graduate Bu? Betul. Oh. Oke, lalu untuk penggunaan aplikasi sudah sejauh mana? Saya sudah minta anak-anak untuk mengisi apa itu namanya LKPD ya. Instrumen Jadi ya Bu? sudah ya instrumen, terus apa namanya, dan ya baru sampai sejauh itu sih, baru lihat kebutuhan kelas. Kemudian ya berarti kalau sudah mengisi itu kan sudah terlihat silabus, kemudian apa sih prota sama Program. proses. Ya paling tidak seputaran itulah Pak. Belum sempat ngisi yang untuk seperti pribadi atau untuk yang kelas gitu, baru sampai situ. Ada kendala nggak Bu selama penggunaan aplikasi Bu? Biasanya kalau ada kendala pasti saya tanyakan ke guru, tapi untuk sampai saat ini sih sepertinya sih masih bisa tahan nih gitu. Alhamdulillah teratasi lah ya Bu. Teratasi. Kalau misalnya ada yang ditanya, biasanya saya japri Pak Robi atau ditanyakan di grup. Oke. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih loh Pak, aplikasinya sangat membantu. Insya Allah, sama-sama Bu. Selanjutnya kita sudah tadi Pak Arman, monggo Pak Arman. Saya lagi ada rapat, kenapa? Pak Arman. Oke, Pak Arman belum. Kemudian Bu yang barusan masuk, Bu Puji. Monggo Bu Puji. Bu Puji. Atau Bapak Ibu yang belum berkenalan atau menyampaikan berkenaan dengan aplikasinya, boleh sharing. Oke ya, berarti sudah semua ya. Baiklah Bapak Ibu, saya mau flashback ke belakang ya mengenai aplikasi yang kita gunakan ini, aplikasi yang kita kembangkan bersama ini. Memang dari awal seperti yang saya sampaikan tadi ya, tujuan kami mengembangkan aplikasi ini untuk membantu guru BK. Tidak kita bersama-sama mengembangkan aplikasi ini dengan tujuan pekerjaan kita itu semakin mudah dan guru BK tidak lagi dalam artian sibuk, kita tuh sibuk administrasi, tidak sibuk ke pelayanan. Saya itu menyusun atau sudah mulai otak-atik aplikasi ini di tahun 2023 di bulan Agustus ya Bapak Ibu ya, di bulan Agustus. Nah, jadi di bulan Agustus itu memang banyak ya sebenarnya aplikasi yang berseliweran di internet itu banyak, tapi yang komprehensif ya seperti BK komprehensif sekarang ya, yang memang benar-benar komprehensif itu saya belum ketemu, belum ketemu. Jadi karena saya sering kontenin tentang BK, mungkin Bapak Ibu sudah sering ya lihat video-video saya seperti itu. Saya sering kontenin BK,
Nah, berdasarkan pertanyaan dari Bapak Ibu yang teman-teman kita BK yang di kolom komentar YouTube seperti itu, saya pun berpikiran BK harus punya ini aplikasi yang komprehensif yang memang benar kita butuhkan setiap hari. Makanya di situ eh, ada kami buat khusus untuk program, ada bagian khusus untuk RPL. Nah, di bagian RPL ini kan adalah rutinitas kita setiap hari, seperti konseling individu, konsultasi, konferensi kasus, home visit, ya. Dan itu kegiatan kita yang sering terabaikan, Bapak Ibu, yang sering sering tidak kita apa ya, tidak kita tuangkan dalam bentuk administrasi. Jadi terkesan kita itu dibilang tidak bekerja, padahal satu hari itu saja bisa masuk ke ruangan BK itu bisa sampai 5 siswa, itu kita laksanakan bimbingan kelompok atau konseling kelompok, kemudian siswa satu persatu masuk, itu masuklah dalam layanan BK. Nah, jadi itulah yang mendasari saya untuk membuat guru BK harus punya ini, tidak bisa harus kayak gini. Karena teman-teman kita itu tidak terakui jamnya. Itu kan sayang sekali Bapak Ibu. Padahal kita kerja setiap hari. Mengapa jam kita tidak terakui? Baik itu di Dapodik ataupun di Simpatika kalau di Kementerian Agama. Nah, padahal kita bekerja kan Bapak Ibu. Sayang sekali kalau seandainya kita tidak tidak apa ya, tidak diakui ya, tidak dihitung jam pekerjaan kita. Nah, kemudian kami kembangkan aplikasi dan seiring berjalannya waktu di bulan Mei saya saya apa ya launching lah ibaratnya itu dengan Mas Tabri sebagai programmer ya berkembang bersama-sama kami perkenalkan aplikasi dan responnya alhamdulillah masya Allah banyak sekali teman-teman kita yang bertanya dan ada juga yang sudah mengaktifasi seperti Bapak Ibu dan kita pun menggunakan aplikasi ini di sekolah seperti itu. Nah, kami pun mendengar Bapak Ibu dari Zoom yang pertama sampailah Zoom yang kedua di bulan kemarin, di bulan Juli kemarin. Oke. Nah, kami selalu mendengarkan Bapak Ibu. Ada yang, Pak, tolong di bagian ini ditambahkan ini seperti NIP kemarin ya. Pak, kami tidak ada NIP, kami adanya nomor pokok yayasan seperti itu. Pak, kami butuhnya itu nomor induk komite. Ada juga yang minta seperti itu. Kami tambahkan. Artinya kami mendengarkan apa yang menjadi masukan Bapak Ibu ya, agar aplikasi ini benar-benar punyanya guru BK seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada Pak Muhammad Yazar baru masuk. Selamat siang Pak Muhammad Yazar. Pak Muhammad Yazar, terdengar suara saya Pak? Halo. Halo Pak Muhammad. Salam Eh, kenal Pak. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robi, kebetulan ini dipakai akunnya teman. Ini Bapak Andri, gitu. Oh Pak Andri ya ya Andri, ya. ya, ya. Jadi kebetulan ini Muhammad Yazar, guru agama ini dipakai akunnya tadi. Jadi baru masuk karena baru keluar dari Jumat. Maklumlah di Sumbar kan, agak terlambat gitu. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini yang sudah memakai web administrasi guru BK itu kan. Yang pertama, boleh langsung Pak Robi? Iya Pak, memang pada sesi siang ini kita diskus saja, Ah, sharing pengalaman pengguna Pak. iya. Eh, untuk kelengkapan gitu di kita guru BK, terutama kami yang ini di guru BK SMA, jadi banyak hal yang perlu kita bersamakan gitu. Apalagi BK ini memang ujung tombaknya di kurikulum Merdeka ini guru BK memang andilnya memang diminta gitu. Jadi yang pertama sekali adalah yang di aplikasi kemarin kan kami mengusulkan termasuk eh, rekapan absen itu Pak Robi. Rekapan absen
Kemudian ada berupa tentang keadaan peserta didik, masalah gaya belajarnya, bakatnya gitu kan. Jadi mohon kiranya kalau ada pengembangan nanti ke depannya, ya kami berharap lebih dilengkapi lagi gitu. Insya Allah kami sudah mengkonfirmasi dan juga komunikasi dengan pihak pimpinan gitu di sekolah kami. Karena beliau juga guru BK basicnya, kepala sekolah. Jadi mereka bisa menerima web administrasi yang telah diluncurkan. Jadi dia memang support kepada kita, khusus BK. Sudah dilihatnya bagaimana model dan desainnya gitu, dan memudahkan bagi kita selaku guru BK untuk baik menyusun program atau sebelum penyusunan program gitu kan. Jadi harapan kami lebih dilengkapi lagi untuk masa-masa yang akan datang untuk Pak Robi. Mungkin itu sekitar tambahan saja. Terima kasih Iya. banyak Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yazar sudah memberikan. Andri ya Pak Robi. Ya, Pak Andri. Hmm. Enggak, Pak Andri. Terima kasih. Pakai device-nya Pak Yazar maksudnya Pak ya? Iya iya karena memakai Oh, apa ya Azhar gitu. tapi ini Pak Andri. Oh ya Allah. Saya itu langsung bayangan saya itu yang di display pistur di WhatsApp. Iya. Bener nggak Pak Andrinya? Saya dari tadi ini Pak Andri atau Pak Yazar ya? Iya 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 iya. Makasih Pak Iya Andri. sama-sama Pak Robi. Terima kasih Pak Andri sudah memberikan masukan. Ya, insya Allah memang Bapak Ibu aplikasi ini akan terus kami kembangkan. Dan nanti boleh kalau seandainya Mas Tabri sebagai programmer ingin menyampaikan beberapa hal yang kami kembangkan. Namun sebagai informasi tambahan kepada Bapak Ibu, saat ini ya proses kami sudah sudah selesai ya tahap validasi instrumen untuk bakat minat sudah, dan sudah masuk ke bagian programmer, dan tinggal nanti ya kalau untuk uji coba kami belum tahu kapan. Insya Allah bakat minat akan segera launching lah, akan launching seperti itu. Dan rencana kedua setelah bakat minat kami akan mengembangkan instrumen berikutnya sampailah pada memang untuk di tahun ajaran depan itu kita sudah mulai semakin melengkapi ya apa yang memang menjadi masukan dari Bapak Ibu dan untuk kebutuhan kita sebagai guru BK di sekolah gitu. Karena saya pun sebagai guru BK, jadi permasalahan atau kebutuhan guru BK di lapangan itu kita sama-sama tahu Bapak Ibu ya. Insya Allah akan terus kita kembangkan aplikasi ini. Selanjutnya yang baru masuk ada di sini yang saya lihat ada Pak Heru Novandri. Selamat siang Pak Heru. Oh ya, selamat siang Pak Robi. Maaf baru gabung sambil ngerjain tugas nih Pak, sambil menyimak. Izin. Iya Pak Heru, jadi sesi kita di siang hari ini discuss kita bareng ataupun apa ya pengalaman Bapak menggunakan aplikasi dan ada kendala atau tidak seperti itu. Pak, izin Pak Robi selama ini jujur testimoninya sangat membantu sih Pak, sangat membantu reviewnya. Anak-anak juga mudah dipahami, tool-toolnya, menu-menunya semuanya eh, membantu sekali Pak. Itu aja sementara. Oh, ada kendala enggak Pak? Alhamdulillah lancar, tidak ada Pak. Alhamdulillah ya. Makasih Pak Heru. Sama Pak Robi. Oke, selanjutnya atau Bapak Ibu yang lain yang mungkin masuk tapi tidak terdeteksi oleh saya mau menyampaikan atau ada kendala dalam penggunaan aplikasi. Satu lagi Pak Robi, bisa lagi Pak Robi? Bisa Pak Andri. Ya, kebetulan kemarin kami sudah ngisi masalah tentang menyelesaikan permasalahan studi ini dengan
berkolaborasi dengan Walas ini Pak Robi, dengan guru BK gitu kan, dengan pemanggilan orang tua iya juga gitu kan. Jadi kami masukkan ke laporan kolaborasi, ke laporan kolaborasi karena itu berkaitan dengan orang tua gitu kan. Jadi kami masukkan di situ, terus eh, kami pengennya ada ditambah lagi apanya, tapi tidak ada ikon menambah lagi anak selanjutnya gitu. Itu satu. Nah, kemudian kalau kita hapus nanti kami ragu juga nanti terhapus data yang pertama. Kalau masuk yang data kedua gitu kan. Itu yang perlu kami apakan di situ. Jadi belum berani juga kami memasukkan tahapan yang kedua, anaknya yang diproses, anak yang lain pula gitu kan. Dengan apa yang sama, dengan kerjasama dengan orang tua dan juga wali kelas itu kan. Jadi belum juga kami masukkan Pak Robi, ini udah ada yang menumpuk ini yang dicatat-catat kita gitu kan. Jadi apa ini kami menghapusnya. Kalau dihapus nanti tentu hilang data itu pikiran kami Pak. Maunya adalah seperti di jurnal. Jurnal kan tergambar semuanya apa yang kita input. Tergambar semuanya jamnya, waktunya sudah jelas di situ kan. Jadi maunya yang di laporan kolaborasi maunya seperti itu juga apanya. Kalau bisa masukkan ini Pak Robi. Kemudian untuk pengambilan apanya, pengambilan bisa diunduh nanti, bisa juga diunduh di situ. Kalau kita mau mencetak gitu atau segala macam, kalau ada pengawas datang nanti, mana buktinya? Kadang-kadang kita kan ndak seluruhnya, apalagi kami di ujung-ujung ini Pak Robi, ndak seluruhnya yang koneksinya akan lancar gitu kan dengan internet. Kadang-kadang itu perlu juga kita cetak gitu kan. Jadi diunduhnya di mana gitu, cetaknya di mana gitu. Kalau yang bagian itu gitu. Kalau yang bagian di apa bisa, yang lain-lainnya dah bisa diunduh dan segala macamnya gitu. Mungkin itu sekadar masukan saja Pak Robi itu. Iya Pak Andri. Jadi di bagian itu banyak sih teman-teman kita, Bapak Ibu guru BK yang Pak di bagian RPL ini tidak bisa ditambah ya seperti itu. Itu gimana kami mau menambahkan konseli berikutnya. Nah, dari awal memang untuk di bagian RPL itu konsepnya langsung download Pak Andri. Jadi kalau seandainya sudah selesai yang satu, langsung di-download. Kemudian untuk menambah lagi kita klik rubah data konseli di situ. Nah, tujuan pertama biar apa ya? Biar langsung bisa di-download, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biar kita tidak lupa bahwasanya kalau satu hari ini biar langsung nampak kerja kita. Kemudian yang ketiga, tidak menumpuk file di website kita seperti itu. Oh gitu. Itu tujuannya. Tapi kalau saya lihat ya, memang banyak teman-teman kita yang meminta Pak kalau bisa sama seperti konsepnya menyimpan seperti itu. Banyak Pak. Nah, nanti kami tanyakan dulu ke programmer apakah memungkinkan kalau kita simpan ya di web. Kalau memungkinkan akan kita simpan Pak. Insya Allah itu menjadi masukan lah untuk aplikasi kita seperti itu. Baik. Saya langsung ke Mas Tabri kali ya. Baik, Assalamualaikum. Minta ini dah. Baik, Assalamualaikum. Mas Tabri. Ya, cek tes. Cek ya, terdengar. Kedengaran Bang? Waalaikumsalam. Kedengaran Bang? Dengar. Baik, untuk di laporan kolaborasi itu sudah bisa untuk kita tambahin file baru Pak. Itu sudah saya aktifkan. Jadi karena memang kemarin dari Pak Robi sudah menyampaikan aspirasi dari teman-teman, kan sebelumnya memang kita memikirkan soal efisiensi dan efektivitas dari aplikasi kan.
Tapi balik lagi seperti yang di awal-awal dikatakan oleh Pak Robi tadi, kita memang mengutamakan user experience, benar sekali itu. Jadi Ustadz Irfan minta bicara. terms yang kita gunakan di sini memang user experience. Gimana kita pengennya Bapak Ibu sekalian di sini nyaman untuk memakai aplikasi, sangat sangat mudah dalam memakainya dan tidak diribetkan. Nah, dan ternyata dari Pak Robi kemarin menyampaikan sudah beberapa hari yang lalu dan itu sudah saya masukkan ke list dan mungkin karena memang banyak atas banyaknya permintaan dari teman-teman sekalian bisa dijadikan di daftar prioritas. Dan ini yang untuk laporan kolaborasi itu sudah bisa dibuat lebih dari satu untuk laporannya. Bisa dicoba nanti Pak. Terus ini nanti insya Allah di bagian RPL mungkin semuanya bisa dibuat dalam bentuk itu ya Pak ya. Menambah. Semuanya ya tidak cuma satu seperti yang kemarin Pak Robi sampaikan ide dan permintaan dari kebanyakan teman-teman ya. Nah, Tapi jadi Mas Sabri, kalau seandainya nih, ini kan kita kan dalam satu hari itu bisa 10 misalnya kayak konsultasi ataupun konseling individu ya. Itu kira-kira berat nggak web? Enggak ya? Mungkin gini aja, kalau berat pasti berat karena memang banyak file yang ditambahkan jadinya. Tapi insya Allah server kita kan kita memakai server yang bagus gitu Pak. Insya Allah masih kuat untuk nampungnya. Nanti mungkin kita buat periode untuk kedepannya mungkin kita buat periode aja. Jadi mungkin kita ada pembersihan nanti jika file itu udah tidak terpakai atau udah tidak diakses dalam jangka waktu tertentu gitu. Nah mungkin seperti itu untuk karena tetap meskipun memang kita memakai server yang bagus pasti tetap memiliki batasan kan seperti itu. Tapi untuk sejauh ini yang saya coba akumulasikan dari teman-teman, jumlah teman-teman yang Masya Allah antusias di sini bergabung, itu Insya Allah masih bisa dihandle meskipun memang websitenya meledak sekali, bahkan sampai dari pihak hosting pun mengatakan bahwa perkembangannya sangat begitu pesat gitu. Baik dari segi pertumbuhan pengguna maupun dari segi penambahan fitur dan lain-lain. Jadi insya Allah bisa gitu. Terus untuk di chart itu sudah muncul Pak Robi, itu untuk chart. Di bagian mana waktu tampilnya Mas Fabri? Yang sudah tampil sekarang itu di laporan individu. Bisa dicoba cek. Laporan Jadi individu. Ya, ini yang sedang Profil ditambahin ya? di laporan BK, di program BK. Oke, saya buka dulu. Biar teman-teman langsung lihat ya Mas Abdi. Ya, boleh. Jadi memang dari awal Bapak Ibu sekalian, saya dengan Pak Robi sama-sama komitmen insya Allah untuk mengedepankan kenyamanan dari pengguna. Dan memang dari awal yang kita terapkan itu memang masukan dari teman-teman itu secepat mungkin dan sebisa mungkin kita segerakan langsung update. Nah, jadi mungkin beberapa teman di sini udah pernah mengalami ya permintaannya dalam waktu tidak nyampe sebulan atau bahkan pas lagi pertemuan online itu sudah langsung dilakukan. Selagi itu memang membantu dan memungkinkan seperti itu. Sudah dicek Pak? Sudah. Di bagian ini ya, di bagian profil individu ya. Per bidang ya. Itu per bidangnya itu kan ada presentasi tentang menggunakan bar chart. Kalau bar chartnya model lain bisa Mas Sabri? Model lain bisa. Cuma kemarin yang kemarin sempat kita bicarakan itu bar chart dari kiri ke kanan modelnya. Ya, betul. Yang di awal kan dari bawah ke atas, tapi karena memang kita pengen lebih bagus lagi, jadi kita pilih yang dari kiri ke kanan.
Artinya kalau nanti misalnya nih mau diubah bisa lah kita Mas Sabri ya. Bisa. Jadi dari teman-teman nanti kalau misalnya memang oh Pak ini minta rubah warnanya gini, oh Pak minta ini seperti ini, itu tinggal disampaikan aja ke Pak Robi, biar nanti Itu di program tampil juga Mas Sabri? ya. Di bagian program udah bisa tampil ya? Ini lagi dikerjakan Pak, sambil Oke. sambil ikut rapat, sambil ngerjain juga soalnya. Ya. Oke, makasih banyak Mas Sabri. Ya, jadi untuk yang bagian chart dan bagian RPL agar bisa multi laporan itu sedang kita kerjakan sambil jalan rapat. Mungkin selesai rapat nanti, insya Allah selesai keduanya. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke Pak Robi. Oke, terima kasih Mas Sabri, Masya Allah. Bapak Ibu, jadi memang seperti yang saya sampaikan, komitmen kami untuk mengembangkan aplikasi ini sangat serius ya Bapak Ibu. Berdasarkan analisis kebutuhan, berdasarkan kebutuhan pengguna seperti itu. Insya Allah kebutuhan-kebutuhan kita akan semakin kita lengkapi di aplikasi ini. Nah, seperti di profil individu itu saya kemarin minta kepada Mas Tabri kalau bisa ada diagramnya biar tampilan profil anak kita ketika kita print, kita laporkan di situ terlihat ya. Sehingga semakin meyakinkan seperti itu Bapak Ibu bahwasanya bentuk program kita ini memang berdasarkan analisis kebutuhan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, seiring banyaknya ya, gayanya Pak Andri ya, seiring banyaknya permintaan ya dari Bapak Ibu mengenai aplikasi yang berkaitan dengan RPL-RPL ini, itu insya Allah kami akan membuat menambah fitur ya istilahnya ya, untuk bisa ditambahkan, bukan langsung download seperti itu. Insya Allah akan kita kerjakan seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ada lagi? Atau kita sharing di luar dari aplikasi juga tidak masalah. Menceritakan permasalahan anak-anak kita, mungkin ada yang sedang mengalami permasalahan yang sangat berat tapi belum terselesaikan sekarang. Pak Andri, permasalahan berat di sekolah Pak Andri apa Pak Andri? Iya, Pak Robi. Yang sekarang dialami itu permasalahan berat apalah ya di tempat Pak Andri? Kalau Siswa. kalau sejauh yang kita di sekolah Pak Robi boleh dikatakan tidak ada yang berat. Boleh katakan tidak ada yang berat karena kemudian kalau arahnya ke alih tangan kasus pun yang selama kami di petugas Pak Robi belum ada gitu. Apalagi yang narkoba segala macam, Insya Allah masih masih di koridor permasalahannya itu dengan masalah pribadi, misalnya itu baru belajar gitu, sosial. Itu cuma yang ditemukan. Kemudian kalau masalahnya itu masalah-masalah umum saja Pak Robi, termasuk terlambat lah, cabut lah, gitu-gitu rutin, aja. masalah rutin ya. Paling-paling nanti arah-arahnya itu cuma merokok gitu. Nah, itu yang paling apa juga itu. Merokok paling apanya gitu. Punishmentnya apa Pak? Kalau di Hah? tempat Bapak? Punishmentnya, hukumannya apa untuk anak-anak yang merokok? Yang merokok. Kalau merokok kami di sini Pak Robi kan ada pakai poin gitu. Sekolah kan ada pakai poin-poin gitu kan. Ada yang 25 poinnya, ada yang 30. Jadi tergantung ke poinnya. Kalau ya jadi di poin itu kan ada kalau pihak sekolah membuat surat perjanjian sekaligus dipanggil orang tua atau diundang orang tua ke sekolah untuk menyampaikan tentang perkembangan anaknya sampai di sini gitu kan. Jadi hal-hal ini seperti itu aja Pak Robi gitu. Kalau BK kalau BK itu di poin berapa Pak? Misal kalau sudah masuk 50 poin baru BK atau dari awal memang sudah BK Pak? Kami kalau di sekolah yang prakteknya Pak Robi ya. Kalau di sekolah memang betul-betul
didampingi terus wali kelas gitu. Memang pertama yang apanya yang menangani tentu wali kelas. Apapun permasalahan anak itu wali kelas dulu. Jadi dari wali kelas nanti ada pelaporannya ke guru BK. Karena kita kan ada penugasan siswa asuhnya kan masing-masing kan ada itu lokal-lokalnya masing atau rombel-rombelnya masing-masing gitu guru BK gitu kan. Kebetulan kami ada 5 orang, jadi ada masing-masingnya. Jadi Oh, wali kelas sudah tahu oh guru BK-nya ini, berarti dia sudah menghubungi dan mengkonsultasikan dengan guru BK-nya. Nah, bagaimana ke depannya? Apakah dia poinnya udah seperti apa? Kemudian kalau ia memang poinnya untuk pemanggilan orang tua, maka wali kelas disarankan poin-poin. untuk membuat undangan ke sekolah pemanggilan gitu. Nah, nanti Iya. prosesnya kerjasama dengan wali kelas dan orang tua juga gitu. Hmm. Nah, gitu Pak. Berapa sering Pak ya visit ke rumah siswa? Oh, sering Pak, sering. Sambutannya gimana Pak? Maksudnya Pak Robi? Sambutan kalau seandainya misal nih permasalahan anaknya yang broken home, sambutan orang orang tuanya gimana biasanya? Eh, kalau sambutan orang tua positif Pak Robi, tidak Mm-mm. ada nampaknya tidak ada yang apa gitu kan. Mm-mm. Sampai-sampai ada juga kasus kemarin gitu tuh kan setahun yang belakangan gitu kan. Ada kasus yang masalah anak kita ini kan ada diisukan dia itu sama dengan orang tua atau ibunya sama-sama apa namanya itu sama-sama berdagang lah istilahnya gitu. Hmm. Jadi sampai kami kunjungan rumah beberapa kali gitu dengan wali kelasnya langsung mendampingi wali kelas dan juga guru BK gitu kan. Sampai di sana ada pengakuan segala macam beredar, bahwasanya adik yang paling kecil itu adalah anaknya gitu kan. Nah, sampai kami telusur ke situ, alhamdulillah dengan kerjasama dengan langsung dengan pihak unsur pimpinan juga Wakasis gitu kan. Alhamdulillah permasalahan itu selesai juga gitu. Tapi Mm-mm. apa tanggapan dari orang tua memang positif saja Pak Robin, tidak ada istilahnya yang menjadikan apa gitu untuk pihak sekolah. Mm. Nah, positif saja. Eh, anaknya tetap di sekolah Pak ya, tidak keluar gitu ya? Tetap sekolah. Kebetulan anak ini kan udah kelas 12 waktu itu. Oh, oh. Jadi dipertimbangkan dan juga di apa nama tuh dikonferensikan lah dengan pihak pimpinan dan juga kerjasama wali kelas dan juga orang tua. Kemudian waktu itu terakhir memutuskannya itu di rapat dinas tentang apa ada juga muncul di situ sebagian guru bidang studi dan juga wali kelasnya gitu. Diputuskan secara bersama gitu. Oke. Tetap sekolah anaknya gitu. Untuk sekolah sampai selesai lah Pak ya. Sampai selesai gitu. Mm-mm. Apalagi sekarang ini sedang gencar-gencarnya sekolah ramah anak ya, sekolah Iya, ramah anak Pak ya. betul betul Pak Robi. Mm-mm. Oke, terima kasih Pak Andri pengalamannya, Insya Iya. Allah. Ini jadi ilmu juga buat saya nih. Heeh. Luar biasa. Kalau lihat, saya pernah dengar dapat cerita juga seperti ini dari teman kita yang guru BK. Kalau datang ke rumahnya itu orang tuanya tidak senang dihidangkan golok seperti itu loh Pak. Ngapain anak-anak anak aku dipanggil-panggil gitu kan. Iya 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 iya. Macam-macam responnya Pak. Apalagi teman-teman kita yang di daerah seperti itu kan. Mm-mm. Masih primitif sekali kadang pandangannya. Iya iya. Oke. Selanjutnya kami minta dengar pengalaman nih dari siapa yang belum ya? Ibu Sriwati. Bu Sri, apakah terdengar Bu Sri? Selamat siang Bu Sri. Oke, kita ke siapa lagi ya? Sudah semua kali ya? Atau masih ada yang mau menyampaikan pengalaman menggunakan aplikasi ataupun ingin diskusi hal-hal lain yang berkenaan BK, Bapak Ibu? Atau masih ada yang bingung menggunakan aplikasinya? Ini banyak teman-teman yang WA pribadi ke saya, Pak, mohon maaf, saya dapat jam ngajar siang. Ya. Ada yang bilang, Pak, ada jadwal khotib, ya ada juga, Masya Allah. Ada juga yang lagi di jalan, ya. Ada juga tadi yang sedang sakit, ya.
Pak Ibu. Banyak sekali ya teman-teman kita yang berhalangan hadir ya. Masih ada Bapak Ibu? Atau ada pertanyaan lain berkenaan aplikasi? Oke, itu ada Bu Mungkin Juli. saya, Pak. Ibu Rus, monggo Bu. Ya, saya melihat aplikasi ini kan hanya terlihat profil kelasnya kan. Profil kelasnya itu kan sudah di ini, oh sekian persentase siswa yang membutuhkan layanan individu. Saya masih kesulitan, saya masih eh, butuh merekap kembali di kelas itu yang eh, yang membutuhkan konseling individu secara keseluruhan. Misalnya, oh siswa ini di dalam poin untuk di konseling individualnya itu dalam masalah apa misalnya di poin kuesionernya itu di yang poin ketiga. Jadi saya masih butuh rekap ulang lagi. eh, oh siswa ini membutuhkan layanan konseling kelompok. Misalnya di situ kan ada konseling kelompok tuh. Nah, di situ siswa-siswa ini yang membutuhkan konseling kelompok gitu. Mungkin butuhkan berapa orang di di apa dijadikan dalam satu pertemuan untuk diselesaikan masalahnya gitu. Nah, biasanya kan Betul. saya selalu begitu untuk menyelesaikan masalah satu Secara kelompok. pertemuan dalam satu topik masalah gitu. Nah, di sini saya lihat aplikasinya ya lumayan bagus lah. Artinya kan sudah sedikit membantu dalam rekapan data saya. Tapi yang untuk itu saya masih kesulitan lagi karena saya lumayan banyak juga ya siswanya. Jadi saya apalagi waktu saya untuk masuk kelas itu saya hanya diberikan untuk layanan bimbingan kan yang layanan bimbingan itu kan saya cuma dikasih dalam jadwal itu cuma 30 menit aja di jam Oh, literasi jam satu pertama jam Bu? itu. Iya, di Satu, situ saya 1 jam 30 menit? iya untuk masuk gitu. Jadi saya masih kalau mau untuk dikasihkan bimbingan ke apa kelas bimbingan itu kan saya biasa mencari jam kosongnya guru-guru. Karena rata-rata jadwalnya padat untuk guru-guru yang masuk kelas. Jadi saya biasa masuk meminta jamnya untuk guru untuk saya bisa memberikan waktu saya untuk berikan materi bimbingan gitu. Di Iya. sini yang menjadi kalau soal itu saya masih bisa atasi Pak untuk soal waktunya. Hanya saya masih kesulitan untuk Merekap ya. merekap secara keseluruhan siswa mana yang memiliki masalah yang sama. Di sini saya lihat di aplikasinya ini belum ada Pak untuk rekapan. Oh, si dalam poin ini di dalam kuesioner kosong ya, di nomor 3 ini siswa-siswa ini yang bermasalah dalam hal ini gitu. Mungkin nanti siapa tahu ke depannya bisa sudah memudahkan kami dalam hal itu seperti yang saya tadi sebutkan bahwa satu bidang topik masalah tetapi dia merekap oh siswa-siswa ini yang dalam poin ini semuanya yang mengalami masalah ini gitu Pak. Mungkin hanya yang seputar seputar itu saja yang kesulitan saya karena saya harus lagi merekap ulang kembali karena untuk mengefisienkan waktu saya karena waktu saya juga di dalam memberikan layanan juga ini waktu saya untuk diberikan untuk berhadapan dengan siswa itu agak terbatas waktunya. Jadi kalau untuk dijadikan konseling individu misalnya itu agak agak rumit Pak karena siswa saya ini banyak Pak. Kalau untuk kalau biasanya kan saya lakukan untuk konseling individu itu kan biasanya maksimalnya waktunya 30 menit. Sedangkan ini siswa yang Iya. banyak Pak. Jadi mungkin kalau dijadikan satu pertemuan dalam topik masalah yang sama itu dijadikan konseling kelompok aja. Tapi saya membutuhkan eh, apa namanya waktu lagi untuk merekap ulang lagi. Oh, siswa yang membutuhkan masalah yang sama ini siapa-siapa sih? Itu. Ini yang belum saya dapatkan dalam aplikasi ini, Pak. Ya, makasih, Pak. Oke, saya langsung jawab ya Bu. Berarti kalau di program itu kan kita bisa lihat tuh ada analisis bidang ya. Nah, di situ memang
harusnya kemarin itu kami buat per kelas juga tampil. Kalau di analisis di program itu kan ada tuh tingkatan kelas materinya, kelas 11, 1, 2, 3, seperti itu kan ada tuh hasil dari instrumennya. Namun untuk analisis per bidangnya, di situ kan saya buat perangkatan itu. Ya kan, saya buat perangkatan tuh, misalnya kelas 10, analisis bidangnya seperti ini, tidak dibuat per kelas. Harusnya kan bisa lihat ya kita, per kelas itu seperti itu. Nah, jadi kalau saat ini kita siasati ya, untuk melihat misal nih ada 3 anak yang mengalami atau membutuhkan layanan bimbingan kelompok, kita lihat dia bermasalah di bidang apa, bidang pribadikah, sosialkah, belajar atau karir. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah dapat di bidang pribadi, ketika ini saya bicara tentang bimbingan kelompok dulu ya Bu, misalnya dari bimbingan kelompok ini, anak-anak itu kan kita angkat, yuk tema tema apa yang mau kita angkat seperti itu. Kalau konseling kelompok seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau konseling kelompok kan berdasarkan permasalahan, satu permasalahan itu yang dijadikan topik kan. Kalau bimbingan kelompok kan kita lebih mengarahkan kepada anak, mereka punya permasalahan apa, kita tawarkan dan kita putuskan ini loh yang paling menarik dan yang paling urgent yang akan kita hadapi seperti itu. Nah, mungkin untuk mensiasati saat ini bisa dilihat dari analisis bidang. Sembari itu menjadi masukan kami untuk menambahkan analisis bidang per kelas seperti itu, Bu. Ibu Rus. Memang ya harusnya ada tampil ya Bu ya. Bisa juga kita tampilkan analisis per bidang itu, analisis bidang itu per kelas ya Bu. Halo Bu Rus. Makasih Bu Cit. Sudah berapa kali Bu Rus melaksanakan bimbingan, konseling kelompok? Waktu tahun lalu aja Pak, kan ini kan baru saya kebetulan terangkatnya guru P3K BK di salah satu sekolah negeri di Papua Barat, sekarang Papua Barat Daya. Itu saya lakukan itu yang kemarin, waktu tahun kemarin ya. Nah untuk tahun ini belum ada Pak, karena masih dalam sifatnya masih bersifat program aja. Nah ini, ya itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke, Bapak Ibu yang lain, ada pengalaman pengguna aplikasi sekaligus apakah ada memiliki masalah dalam penggunaannya? Ini ada Bu Jumiatun Takziah. Bu Jumi? Bu Jumi? Oke. Pak Arman? Selamat siang, Pak. Ibu Sinta? Ya Pak, selamat siang Pak Robi. Selamat siang Bu Sinta. Ya, terima kasih Pak Robi. Saya memang mau menanyakan nih Pak Robi. Kemarin kan saya sudah memasukkan 2 angkatan ya, kelas 10 dan 11. Nah, pada saat sama dengan kayak burung, pada saat program itu kita kebingungan, saya kebingungan eh, ngeprintnya itu tidak langsung satu itu nggih, jadi satu-satu untuk profil profil individunya. Terus untuk RPL-nya itu bisakah ditambahi dengan kolom untuk profil pelajar Pancasila juga, Pak? Oke, Bu, tadi di bagian profil individu ya? Nggih. Ibu download all sudah pernah, Bu? Sudah Oh, pernah. sudah download semua ya?
Enggak. Masalahnya itu waktu mau ngeprintnya satu-satu gitu ya. Iya, downloadnya pun juga satu-satu ya Pak ya. Download semua bisa Ibu. Itu lewat mana? Lewat atas apa yang di Eh, template itu? saya coba share screen. Di mana share? Saya bukan host. Oke. Terlihat ya Bu? Nggih, nggih. Di bagian ini Bu, di bagian misalnya di kelas, Iya. Ibu misalnya kelas ini punya siswa saya nih di salah satu kelas. Kemudian kita pilih di pojok ini Bu, Oh ya. unduh semua profil individu. Oh, gitu ya, ya, Ini Pak. bisa download semua itu. Oh iya, terima kasih Pak Robi. Itu nanti hasilnya nanti RAR itu Bu. Oh, RAR ya. RAR nanti bisa aja ditarik keluar. Ya, terima kasih Pak Robi. Kemudian di sini juga bisa kita lihat mana ya dia. Oke, ini hasilnya ya, kita biar Bapak Ibu tahu hasil jawaban anak-anak kita. Ibaratnya itu lembar jawaban anak-anak ya. Anak kita milih apa, kita tahu. Iya. Adakah yang sudah mengeprint ini semua, Bu? Ibu sudah ya? Saya sudah ngeprint semua itu, Pak. Oh, sudah. Iya. Karena kan sudah untuk minggu ini sudah mau supervisi. Kalau di tempat Ibu supervisinya supervisi di dalam kelas atau supervisi administrasi? Dua-duanya, supervisi administrasi juga di dalam kelas. Oh, langsung ya berarti ya? Iya. Masya Allah. Semangat Bu. Alhamdulillah, semangat. Tetap semangat nih Pak Robi. Alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian untuk profil Pancasila ya Bu. Iya. Profil Pancasila bentar di mana ya? Kemarin ketika kami mendesain, itu kan saya bersama pengawas itu Bu, mendesain program. Memang profil Pancasila itu sifatnya itu sunat muakkad ya kalau bahasa Islamnya itu kan. Okay. Boleh ditampilkan, mendekati wajib lah, wajib ditampilkan seperti itu. Tapi kemarin pas kami buat, kami kembangkan, tidak kami tampilkan karena alasannya ketika pengawas bilang itu tersirat di dalam capaian layanan dan aspek perkembangan yang Bapak kembangkan, katanya ngomong. Jadi itulah pertimbangan kami tidak kami tampilkan. Tapi insya Allah Bapak Ibu itu bisa kami masukkan ke multiple choice ya, pilihan nanti. Itu kan ada profil Pancasila itu ada berapa, 5 ya? Ada 5. Ada 5, itu akan kami masukkan ke dalam kolom RPL Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih, ya, Bapak Ibu bisa pilih di RPL ini profil Pancasila apa yang mau digunakan seperti itu. Oh, oke. Kemudian kemarin ada juga Bapak Ibu yang jamnya ya, Pak kami sekian menit gitu ya. Ini bisa diubah di bagian isian RPL BK, itu di bagian ini loh Bu. Nih, kemarin karena di aplikasi kan saya buat 1 kali 40. Nah, ternyata ada teman kita yang 1 kali 35 ada juga yang 45 seperti itu. Jadi tinggal ditambahkan saja di sini, soalnya 45 menit dia nanti semuanya akan berubah jadi 1 kali 40 menit. Itu di RPL-nya Bu. Oke, Ibu Sinta itu ada lagi Bu Sinta? Untuk sementara itu dulu Pak Robi, kalau bisa ya ditambah absen ya Pak. Insya Allah kita dengerin ya Bu. Terima kasih Pak Robi.
Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada ya, Bapak Ibu? Sudah ya? Untuk sementara Baiklah. mungkin sudah, Oh, Pak Robi. monggo. Untuk sementara mungkin sudah, Pak Robi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir ya di Zoom ketiga kita di siang hari ini. Semoga apa yang kami kembangkan ini, apa yang kami kerjakan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya guru BK. Dan masukan, saran dari Bapak Ibu, insya Allah kami jadikan catatan, kami kembangkan, dan kami lakukan perubahan ya untuk perbaikan dan agar aplikasi ini terus berkembang. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di siang hari ini. Insya Allah Zoom ini merupakan atau menjadi kegiatan rutin kita sesama pengguna aplikasi agar kita belajar bersama ya terus menjadi salah satu wadah silaturahmi sesama guru BK seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kelemahan dari saya dan dari Mas Tabri ya sebagai kami sebagai tim pengembang aplikasi ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Pak Andri. Misi Terima kasih, Mbak Pak. Robi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Robi.